Bapak Ibu, pagi hari ini, kalau Bapak Ibu amat-amati, terutama mulai Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya dari tahun kemarin sampai hari ini, khotbah saya itu selalu berseri. Tuhan nuntunnya itu step by step. Tapi ketika saya kasih judul Tikun Olam Opo Maneh, kan? Nanti sabar dulu ya. Tapi saya melihat Bapak Ibu luar biasa. Ayo coba caplek itu. Kamu luar biasa. Kasih senyum, sudah pujian penyembahan, sudah berdoa masih nyaprut aja. Harus senyum. Pulang gereja masih nyaprut, jangan. Harus berbeda. Haleluya. Gemes saya kalau ibadah di sini kayak ibadah di rumah sendiri. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba di hari ini kita akan belajar tentang tikun olam. Coba klik sekali lagi. Sekali aja, jangan 2 kali. Loh, kebanyakan. Ada. Nah, sebelumnya. Wah, sabar. Nanti tak ajari bahasa Mandarin loh kamu. Jadi pertama tadi kan tikun olam. Slide-nya saya stop dulu. Supaya jemaat tidak tahu apa tikun olam itu. Ini bahasa Ibrani Bapak Ibu. Yang artinya baru diklik tadi itu saya suruh memperbaiki dunia. Loh apa mungkin kita ini memperbaiki dunia? Coba lihat kiri kanannya. Apa mungkin kita ini memperbaiki dunia? Nah nanti ketika kita bongkar di dalamnya kita akan tahu. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperbaiki dunia ini. Buktinya apa? Nanti kita akan buka. Baru slide berikutnya. Sabar. Kamu kok senyum-senyum terus? Kuncinya sampai jatuh tadi. Saya mau ngambilin. Oh. Ini ada satu perkataan yang baik dari orang-orang yang dipanggil, orang-orang Israel yang ada di luar negeri ya, khususnya di Amerika. Mereka mengadakan satu konferensi dan dia menentukan satu prinsip bahwa tikun olam itu begini. Kita berbuat baik dengan meringankan penderitaan manusia, membela keadilan, menciptakan perdamaian di tengah perselisihan dan memilih untuk melakukan yang benar daripada melakukan yang salah. Maka kita sedang memperbaiki dunia. Saat ini menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan lebih saleh dan kita memulihkannya sesuai dengan maksud awal Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya buka sesuatu yang agak mengerikan dikit peristiwa yang lalu ketika Iran dibom tempat nuklirnya. Sudah dengar semuanya? Waktu yang lalu? Israel itu kok tahu-tahunya tempatnya nuklir itu dibom Bapak Ibu. Dia dipakai Tuhan untuk meledakkan. Kalau enggak, berapa banyak? Itu kalau satu ditaruh kota Surabaya, Sidoarjo kena Bapak Ibu. Terus kita mau jadi apa? Kiwir-kiwir. Akibat bom atom Nagasaki dan Hiroshima yang kita belajar itu sampai sekarang terasakan. Apalagi nuklir. Makanya Israel ngambil inisiatif untuk ngebom. Mungkin bagi kita anak-anak Tuhan yang dalam Tuhan, apa si Israel itu? Golek perang tok ae, ngebom di sini ae. Golek perang terus. Tuhan yang suruh. Kalau enggak mungkin.
Itu kok nggak diledakkan Bapak Ibu. Itu akan terjadi perang dunia ketiga. Itu seluruh pejabatnya Iran yang merestui itu yang didukung Rusia, China, dan juga Korea Utara. Pada lari semua tunggang langgang. Bahkan Rusia kemarin dihebohkan dengan peristiwa masalah besar. Tuhan bisa memberikan peringatan-peringatan yang di luar nalar kita. Apa ya mungkin? Ya mungkin lah. Karena Tuhan kita Tuhan yang perkasa. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Kalau tadi WL tadi sudah menyanyikan Yesus. Jangan gentengkan loh nama Yesus. Kalau saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan belum mengalami hanya kata Yesus. Berarti Bapak Ibu yang bermasalah. Minggu yang lalu saya pelayanan di Jakarta. Di Purwakarta dan di Kerawang. Tapi ini yang di Jakarta. Hanya dia punya anak di Melbourne, bukan anak saya ya. Dia punya anak 2 di Melbourne. Yang satu sudah lulus sekolah, dia kerja di pizza. Kemudian anak yang kedua baru lulus tapi belum dapat pekerjaan. Terus lagi overthinking. Overthinking itu pikiran yang berlebihan. Membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita nggak bisa makan, membuat kita nggak bisa bekerja, membuat kita apa-apa malas, membuat kita nggak fokus. Apalagi yang sudah punya pacar. Kita harus lihat. Papa mamanya ada di Jakarta. Anaknya overthinking. Pikirannya negatif terus saja. Saya lagi selesai doakan urusan kantornya. Habis itu saya cepat-cepat dipanggil ke ruang rapat. Kok bantu kok. Apa? Ini anakku di Melbourne. Overthinking. Loh, kok kayak bapake? Bapake overthinking, anaknya melu overthinking. Makanya hati-hati kaum bapak, kaum mama, kaum ibu perhatikan. Itu bisa turun nular ke anak-anaknya. Apalagi ibu-ibu yang melahirkan, hati-hati. Jangan terlalu overthinking berlebihan. Itu akan terus anaknya ikut overthinking. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Nangis terus di speaker di WA, telepon. Nangis terus. Tuhan, iki piye Tuhan? Wis dijak doa, sik terus. Iki karepe apa Tuhan? Iki kamari-mari Tuhan, iki njaluk apa iki? Roh Kudus kasih tahu. Suruh katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Ayo kita bareng-bareng. Yesus, Yesus. Bareng sing kompak. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yesus. Itu ada kebangkitan di dalam roh kita. Ini badan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki panas semua. Enak banget. Dan si anak tadi itu langsung nangisnya berhenti. Enggak ngangak lagi. Sudah gimana? Iya Om sudah tenang. Loh kok lagi? Yesus. Yesus. Gini loh Om. Yesus saya bilang gitu. Loh, kita ini diajar fokus. Kenapa Bapak Ibu tadi saya utarakan untuk berbicara atau memperkatakan. Itu penting banget. Kalau waktu di ibadah, waktu di persekutuan, di menganti, enggak ada masalah. Coba waktu ke kerja, coba waktu kuliah, coba waktu di rumah. Kalau lagi mikirin sumpah, nilai enggak bagus. Belum lupa enggak belajar. Saya ingin tahu, apakah Tuhan tetap hadir dalam hidup kita? Tapi begitu kita ngambil satu komitmen. Ya Tuhan aku mau. Itu kita sudah menjadi bagian untuk memperbaiki dunia. Amin.
Tadi coba Bapak Ibu perhatikan. Perselisihan antar bangsa, antar negara. Mengerikan sekali sekarang. Indonesia dikit-dikit pajak. Uang ditaruh mau disita. Tanah nggak dianu mau disita. Dengar lagi yang terbaru, mau atau mungkin sudah tahu. Nyanyi, royalti kena. Temen saya ke karaoke, ke restoran. Notanya difoto ke WA Group, teman SMA. Hati-hati loh ya teman-teman kalau makan di restoran, karaoke, nyanyi-nyanyi, kena royalti. Rp29.140. Nyanyi satu lagu. Mana? Dunia begini Mas Ian. Terus bagaimana? Bahkan suara burung-burung, suara air, kena royalti. Tapi ketika bicara firman Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji, menyembah, kita meninggang dia, enggak bayar. Gratis, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kenapa Pak? Ya sempat kami diskusi dengan Bapak Gembala di YouTube ya Pak ya, yang harus berhati-hati. Ternyata enggak Pak. Di TikTok juga, saya dikirimin adminnya mereka. Jadi untuk lagu-lagu juga bisa kena royalti. Jadi saya kalau upload sesuai dengan yang disarankan oleh pihak TikTok. Yang penting tidak melenceng, ya sudah saya pakai. Jadi kita terus pakai hikmat. Kita ini anak raja, betul Pak? Jawil tuh sebelahmu, aku ini anak raja. Ulangi lagi, aku ini loh anak raja. Loh lakukan. Itu betul-betul ada satu tindakan profetik. Peroleh iman. Bapak itu akan dibangkitkan secara iman. Itu penting sekali. Ketika sekian tahun yang lampau, saya mendoakan ketika pelayanan mana Tuhan yang jadi trialnya, percobaannya Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan apa? GKI MCC. Ketika saya berdoa, Tuhan apa Tuhan? Ini selesai. 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 Meningkat enggak? Meningkat enggak? Ada terasa enggak di dalam diri kita? Pola pikir kita, hati kita, perilaku kita, perbuatan baik kita. Ada satu peningkatan di dalam diri kita. Itu yang dimaksud memperbaiki dunia. Tikun olam, bahasa Ibraninya. Kasih tahu. Biar belajar bahasa Ibrani. Karena Yesus itu orang Ibrani. Sehari-harinya bahasanya Aram. Bapak Ibu, slide berikutnya. Dari semua kendala yang dihadapi, saya hanya mengambil satu bagian. Slide berikutnya. Ya, klik aja semua. Pelan-pelan, satu-satu ya. Saya hanya mengambil satu urusan komputer, IT, medsos ya. Saya kaitkan semuanya. Artinya apa? Saya ambil satu sisi ini supaya Bapak Ibu akan melihat. Saya tidak lihat sisi yang lain. Hanya satu sisi ini aja. Di situ tertera mungkin enggak seberapa jelas. Oh cukup jelas. Tahun 1967, enggak tahu, ini baby boomers yang tahu ya. Saya pun masih umur 6 tahun waktu itu. Laptop itu sudah ada. Kemudian itu tahun 1937, itu komputer yang PIC. Itu mulai ada. Kemudian di tahun 1953, IBM. Generasi 2, generasi 3. Kemudian di tahun 1970 IBM
generasi keempat. Artinya ada sekian tahun proses. Tapi semuanya ada di luar negeri. Bukan di Indonesia. Slide berikutnya. Nah ini. HP pertama kali Motorola 1973. Itu penciptanya adalah Martin Cooper. Kemudian di tahun 1985 sampai tahun 1992. Artinya apa? Di awal 1985 HP itu masih besar. Seperti walkie talkie. Gede terus pakaiannya itu suka pegang begini, gede. Mungkin yang usianya sebaya dengan saya, mungkin atau yang di zaman ini yang suka filmnya gangsternya Hong Kong. HP-nya yang gede-gede itu. Nah itu di tahun 1985. Itu AMPS. Jadi nggak ada nomor. Jadi itu terdaftar. Itu mahal zaman dulu. Kayak wong sugih gitu. Pediti gitu. HP di Indonesia baru 1992. Saya pertama kali bahagia banget. 92 begitu HP ada. Pertama kali di Indonesia itu Ericsson. Yang pakai kartu. Kok iya? Siapa iya? Angkat tangan. Oh iya. Tipenya berapa? Masih ingat? Kasihan deh gue. Saya hafal Bapak Ibu. Enggak, saya tulis di situ. 337 dan 382. 337 lebih murah karena lebih cempluk. Jadi antennya kecil gini, kayak walkie-talkie. Terus badannya itu segini. Cuma dia gemuk. Terus punya uang lagi, saya ganti lagi yang 382. Dia lebih slim. Coba Bapak Ibu lihat perkembangannya. Ya, kemudian slide berikutnya. 2006, tab itu baru keluar. Ini tab yang saya bawa. 2006. Terus kemudian yang berikutnya lagi. Slide. Buku-buku sudah mulai nggak laku. Pakai PDF. Orang-orang jualnya online. Itu mulanya orang-orang jualan online. Awalnya itu buku-buku. Nah sekarang pertanyaannya, kapan Tuhan memperbaiki dunia? Nanti kita akan bahas. Tapi coba kembalikan pertanyaan itu kepada diri kita masing-masing. Kapan Tuhan memperbaiki saya? Kapan Tuhan menaruh saya untuk bisa diberikan kemampuan memperbaiki dunia? Dalam hidup saya, dalam diri saya, dalam keluarga saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam pelayanan saya. Loh aku ini loh gak mau punya papa mama model kayak gitu. Ada enggak pernah terlintas seperti itu? Papa aku benceno. Tapi itu sudah ketentuan Bapak Ibu. Kalau saya gini, besem ini istri saya putih itu, gilap itu. Enggak payu. Dulu saya gondrong gitu Bapak Ibu ya. Dulu kalau dalam mertua laki yang asli masih dari Tiongkok. Wah gak payu Bapak Ibu. Ngomong bahasa Mandarin ini enggak jelas. Pasti gak disetujui. Tapi kita mulai belajar malam pagi hari ini. Tuhan, kenapa sih aku ditaruh dalam keluarga ini? Keluarga yang gak enak, ribut terus, bermasalah terus. Apa sih maksudnya? Kenapa aku harus mengalami seperti ini Tuhan? Tapi Tuhan ingin kita diambil bagian dalam rencana Tuhan. Amin. Kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak enak di dalam hidup kita, berarti Tuhan akan beracara buat kita semua. Kita harus tahu. Loh bagaimana? Kalau misalnya kita disingkirkan oleh keluarga,
Ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Kalau dulu zaman saya masih muda, gereja terus. Tidur sana di gereja. Oke, Bapak Ibu, kita nggak lama-lama kita akan belajar bagaimana Tuhan memperbaiki dunia. Slide. Nah, kamu tak suruh baca di depan. Kamu duluan. Ini loh Kak Keto. Kuding. Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika peristiwa Nuh ini menjadi satu dilema yang besar di zaman itu. Bayangin aja, semua orang mencaci dia ketika Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera. Nuh, ngapain sih kamu repot-repot Nuh? Nuh. Hidup kita ini lo enak ngapain Nuh? Kita lihat zaman waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus berentet sampai peristiwa Nuh. Tuhan pun dengan kata menyesal itu apa yang dicita-citakan itu loh. Tidak tercapai. Hanya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kata menyesal. Sebetulnya kata itu kurang tepat. Kurang pas. Kenapa saya katakan demikian? Itu memang bahasa aslinya. Sekarang saya mau tanya. Kalau memang omongan saya salah, penelitian saya salah. Sampai hari ini Tuhan lindungi kita enggak? Tuhan jagai kita, kesehatan kita tetap diberkati. Meskipun harga naik, kita tetap diberkati. Kita dilindungi dari yang jahat, mara bahaya, kecelakaan dan sakit penyakit. Itu fakta. Karena kita anak raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga dipakai untuk seperti itu. Di dalam keluarga kita. Entah mungkin ada yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Atau mungkin sepupu yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan pakai mulut lidah kita. Untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu ketika menetapkan seseorang untuk dipakai Tuhan. Orang itu harus taat. Orang itu harus taat. Kalau kita nggak taat, nanti akan dipindahkan ke orang lain. Kalau hari ini Bapak Ibu menerima satu pelayanan yang menurut Bapak Ibu berat. Ketika Bapak Gembala menyampaikan, tentunya dengan segala pertimbangan yang ada. Pasti sudah didoakan, nggak mungkin enggak. Enggak cuma asal-asalan gitu, pelayanan. Enggak lah. Tapi kita harus melayani. Seperti pujian di awal tadi. Itu kita sudah memperbaiki dunia. Lah kapan kita mau seperti ini? Ini peristiwa sudah ribuan tahun yang lalu. Ini untuk membuktikan bahwa Tuhan sudah mulai beracara untuk memperbaiki dunia sampai hari ini. Ketika kita mulai diejek oleh teman kita. Kalau kita ke mall, kita berdoa mau makan. Oh, orang Kristen itu mesti doa dulu ya. Iya. Ada yang pernah diejek gitu? Gak ada? Wah, ada? Ada ya. Terus kalau diejek ngomongnya gimana? Bersyukur. Bapak Ibu ngomong aja. Nah, apa saja lo bro. Sis. Gratis, gretong. Mosok makan enggak pamitan sama yang punya. Amin. Itu yang Tuhan mau.
Supaya kita jadi terang. Karena dia datang ke dunia untuk menerangi dunia. Kalau dia sudah naik ke surga, berarti tugas kita. Dan pagi ini kita akan belajar dengan orang-orang yang dipakai Tuhan. Supaya kita lewat Alkitab, lewat firman Tuhan yang ada di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Orang-orang yang luar biasa tetap punya kelemahan. Seperti yang kita belajar di kemarin tentang orang benar. Pasti ada salah, iyalah. Pak Han bisa enggak marah? Bisa lah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan akan memberikan arahan di dalam hidup kita. Saya punya anak rohani. Afat itu Pak. Bulan 2 kemarin bersama dengan Bapak Gembala, Bapak Ibu. Kami pelayanan di Sintang. Dan dia minta dilayani pelepasan bulan 2. Sekarang bulan berapa Bapak Ibu? Seminggu itu 2 kali kirim ayat ke saya. Kadang 3 ayat, kadang 4 ayat. Kadang 2 ayat, kadang 5 ayat. Ini maksudnya apa? SD tidak lulus. Kelas 3 SD. Ngomong bahasa Indonesia tidak cetok. Tanya Bapak Gembala, Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong Mandarin, fasih gitu loh. Lah saya kan tidak fasih Bapak Ibu. Ya mau nggak mau saya ajarin. Lewat WA itu. Belajar. Sampai hari ini dia tetap belajar. Ketika dia mengalami goncangan. Dia sendirian. Kenapa dia memanggil saya papi? Karena papa mamanya udah meninggal. Minta izin saya untuk manggil saya papi. Kamu yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terus hidup benar. Diejek sama teman-temannya kerja. Tahu pekerjaannya apa? Pekerjaan yang Bapak Ibu ada di sini, dia mungkin kalau kita lihat rendah. Tukang setel sepeda ontel. Tukang setel sepeda ontel. Singgung. Pagi jam 8, jam 12 dia istirahat makan. Jam 1 dia kerja lagi, jam 5 dia berhenti, ulang, mandi-mandi, dia istirahat sebentar, habis makan, lembur lagi sampai malam jam 11. Tidurnya jam 1, jam 2. Belajar firman Tuhan. Ngomongnya tati-tati Bapak Ibu. Iya aku mau mengagak aja. Malu papi, ngomongnya seperti anak TK gitu. Gak apa-apa lah, kan gak ada orang yang dengar kamu. Ya tentunya tidak bersuara, kalau diketik kan tidak ada nadanya. Gak apa-apa lah, Tuhan saat itu akan menyembuhkan kamu, membuat kamu bisa baca. Dalam berapa bulan, ngomongnya lancar Bapak Ibu. Gak tahu minum vitamin apa dia. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Sama dengan Nuh. Ketika kita disuruh untuk melakukan tugasnya. Taat. Meskipun ada orang-orang di sekitarnya yang membuat hati Bapa sedih. Membuat hati Tuhan terenyuh. Kejadian 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6:13. Artinya apa? Sudah ini harus dihabisi. Harus selesai. Dan itu terjadi. Karena Tuhan juga memberikan kesempatan kalau kita belajar di khotbah saya yang lalu tentang orang benar. 150 tahun Nuh menginjil, tapi juga gak mau bertobat. Sama tadi kesaksian yang saya sampaikan. Kalau om itu gak mau bertobat, gak bisa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mendoakan satu lagi bersama istri saya yang tercinta ini.
di bilangan daerah tengah ya itu ya. Seorang hamba Tuhan. Kena stroke karena kecelakaan ya. Dan dia terbaring. Tahun ini tahun ke 27 tahun. Berbaring di atas ranjang. Ngomongnya seperti itu. Karena dulu ketika dia menyampaikan kebenaran firman tapi dia tidak melakukan. Hati-hati. Bisa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Anak yang nomor 2 juga. Coba. Harus ada gerakan di dalam keluarga ini. Untuk kembali kepada Tuhan yang benar. Kepada sungguh-sungguh. Kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Berapa banyak orang yang melecehkan agama Kristen. Seperti inisial YW. Karena suka marah-marah tentang kekristenan. Yang dulunya dia seorang Kristen. Dari Manado. Kemudian akhirnya dia mati. Yang coba-coba Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan perkasa. Tuhan pasti memberikan satu batas. Roma 2 ayat keempat. Jangan mempermainkan kasih karunia. Kalau sudah diingatkan harus bertobat. Seperti teman saya di Januari kemarin. Tahun ini Bapak Ibu. Saya udah ingatin. Usianya 55. Januari dia ulang tahunnya di bulan 5. Sama seperti saya. Tapi masih dugem. Enggak kok. Aku cuma nganter. Ya sudah. Terserah kamu. Begitu mepet, bertobat. Kesempatan. Sama kemarin saya mendoakan. Yang keluarga di Jakarta. Dulu kenal saya waktu di Blitar. Di mana dia ada sangkutan bedep. Utang yang tidak terbayarkan sekian M. Berdoa. Tuhan mampu menggerakkan orang itu untuk membayar kepada kamu. Sungguh-sungguh ini doanya. Ini baca firman Tuhan, jangan lupa. Setiap hari doakan anak-anakmu. Berapa tahun kemudian utangnya sekian puluh M dibayar. Amin. 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 Sayangnya lupa Bapak Ibu. Ketika dari Blitar pindah hijrah ke Jakarta. Ibu kota. Lupa diri. Terakhir saya melayani. Dia punya utang 130 M. Aduh Tuhan. Telinga saya tak gini karena Tuhan ya apa gitu. Jadi hamba Tuhan kadang-kadang ya ada masalah ini. Terus seperti ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan kita ini Tuhan yang baik. Tuhan yang mengerti akan kebutuhan kita. Tapi sebaliknya melalui keadilan, kemahakuasaannya. Dia memiliki batas. Kalau Bapak Ibu nggak mau sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu nggak mau bertobat. Kalau Bapak Ibu nggak mau lagi menanggapi panggilannya. Dia akan menentukan sesuatu sikap yang berbeda. Buat hidup kita. Masa depan kita. Saya umur 64. Kau muda, dengar. Banyak nanti penerus-penerus Pak Handoko dengan dahsyat dan luar biasa. Bahkan lebih dahsyat dan luar biasa. Harus. Saya terus kipasi itu Bapak Gembala, Bapak Ibu. Terus kuliah terus sampai S3. Itu yang lirik-lirik di sana juga tak kipasi. Ayo kuliah S2, ayo kuliah S2. Cuma mesem-mesem tok. Ayo, sudah waktunya kita ini mengisi. Kita mulai ambil bagian dalam hidup kita. Supaya Tuhan akan terus memakai kita dalam segala sektor. Kalau kita makin punya banyak talenta. Enak gak? Enak lah. Di mana-mana dibutuhkan. Pendeta? Iya. Isa khotbah? Iya. Isa nyetir? Iya. Isa ini, iya. Loh, ini paket lengkap. Kalau ke mall, beli, cari paket,
lengkap. Ya, Bapak Ibu yang jawab. Baik, berikutnya. Kalau tadi kita sudah belajar di Nuh, kita akan belajar di Daud. Mazmur 89 ayat 14, ada juga ayat yang ke-15 ya. Coba nanti Bapak Ibu lihat. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Itu keterkaitan. Jadi di dalam hidup kita ini terus keadilan Tuhan itu melingkupi di dalam hidup kita. Di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di masa depan kita. Terus ada keadilan dan hukum Tuhan. Dan itu berlaku buat kita masing-masing. Sampai kita dipanggil Tuhan. Karena kalau kita mau lihat jujur, kita lihat. Nggak enak sudah tinggal di dunia. Satu sisi kita harus mengikuti keinginan ilahi terus. Satu sisi kita ini hidup di dunia. Betul enggak? Lah ini harus terpisah dengan dunia ini. Lah coba jalannya kayak gini coba. Ora penak. Tapi di dalam mata kuliah Kristologi sayangnya Bu Eni tidak dapat. Dan kawan Pak Denny dan Bu Yuliani. Saya mengajarkan di dalam Kristologi itu ada nama mata kuliah di bab keberapa. Itu perpaduan antara sisi ilahi dan sisi jasmani. Kristus atau Yesus. Makanya ketika ilahi dan jasmani ini berjalan. Itu yang kita harus meneladani. Seperti pujian tadi. Seperti tadi saya saksikan ketika anak yang ada di Melbourne saya suruh katakan hanya kata Yesus saja. Punya kuasa. Punya power. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kasihnya terus memimpin. Kesetiaannya memimpin dalam hidup kita. Enak hidup kita. Tapi Bapak Ibu harus tahu. Iblis nggak mungkin di zaman sekarang ini datang langsung. Hahaha, enggak. Dia datang pelan-pelan. Kamu punya masalah ya? Pertama ditolak. Akhirnya, ya aduh gimana ya? Iyalah kamu ini bener kok nggak salah. Dia terus mengkompromikan pikiran-pikiran kita, hati kita. Yesus sendiri mengatakan hati ini adalah sumber kejahatan. Hal apapun di dunia ini sumber kejahatan. Dan kata hati di situ adalah kardia. Kardia itu adalah jantung. Nah, cari jantungnya masing-masing. Orang bilang jantung itu di sini. Ayo. Yang benar di mana? Betul di sini. Nah, buka di Mbak Google, cari organ tubuh. Jadi jantung itu ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Terus bersenggolan atas bawah dengan posisinya atas bawah dengan lambung. Makanya kenapa waktu saya kemarin dapat serangan, itu lambung saya kesenggol. Jadi seperti orang munek-munek, mual-mual. Itu juga gejala jantung dan serangan jantung. Jadi jantung itu posisinya di tengah-tengah. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Tapi ada orang-orang tertentu, ada kelainan memang agak bergeser ke sini. Tapi pada umumnya ada di tengah-tengah. Orang Jawa ngomong, pulung hati. Nah, lek belum ngerti. Ya Mbak, saestu Mbak. Loh Mbak ya, saestu Mbak. Loh senyum ya Mbak ya. Bapak Ibu, kita harus tahu. Karena hati, karena jantung ini tahu kondisinya. Ketika kita berdebar-debar, ketika kita mulai khawatir. Ketika kita mulai cemas.
Iblis itu mulai sudah bekerja. Berarti kalian atau bapak, ibu atau saya itu sudah mulai buka celah. Nah, banyak sekali kemarin saya pelayanan di jemaat yang ada di Jembatan Merah, Kasuari, Jalan Kasuari. Gerejanya nggak terlalu besar, lebih kecil dari ini. Pikirannya duit. Bapak, nah, coba duit. Kita perlu duit enggak? Perlu kan? Siapa ngasih duit? Kok tahu? Kalau gini kok ingat Tuhan? Sekarang saya balik bertanya. Kok tahu? Melalui bos saya, Pak. Karena saya bekerja. Bos saya yang memberikan gaji tiap bulan sebesar sekian. Nanti di dalam pekerjaan, loh Pak, gajiku tuh loh enggak naik-naik. Sudah 2 tahun Pak, sejak pandemi Pak. Bos saya itu mobilnya ganti lagi Pak. Coba. Kata Amsal, enggak boleh. Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Gembala. Doakan bosmu. Supaya tambah kaya. Dan gerakan dia juga untuk berbagi keuntungannya dengan para karyawan Tuhan. Supaya dia terus bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat dan penuh kuasa. Itu bentuk keadilan. Tapi nggak boleh dirasani. Itu sama saja iri hati. Setelah di perjanjian lama kita akan belajar di perjanjian baru. Slide. Kita lompat perjanjian baru. Lagi deh kamu. Makasih ya. Saya tak minum dulu. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia, orang-orang yang fasik. Ya itu. Terima kasih. Gak apa-apa lah. Dengan segala keberadaannya maafkan ya Bapak Ibu ya. Saya mewakili, saya nyuruh, mesake toh ya. Coba Bapak Ibu lihat itu. Petrus saja ngambil, mengutip peristiwa yang ada di air bah. Peristiwanya Nuh. Dan dia mengatakan seperti itu. Wih. Tuhan ini sayang sama kita. Seperti puji-pujian tadi dinyanyikan. Luar biasa banget. Lah pertanyaannya sekarang. Kalau Nuh sebagai pemberita kebenaran. Apakah kita sudah menjadi pemberita kebenaran? Atau teman sekolah kita yang salah ikut-ikutan salah? Yang ini nyontek ikut-ikutan nyontek. Ya gak apa-apa. Cepetan. Bertobat kau. Sayang sekali kalau di kelas itu lebih mantap. Jadi saya ngajar di misi itu kan banyak anak Papua. Hei, baca sini kau. Ih, suara saya kencang banget. Salah kau, duduk kau. Nah, ujung-ujungnya kayak gitu. Kalau hanya bangun aja, dia nggak disiplin. Bertobat kau. 10 kali. Iya. Ternyata firman Tuhan ini luas banget. Dalam banget. Kalau Bapak Ibu pernah menyelam di laut ya. Saya pernah menyelam di Selat Bali. Di atas antara Bali dengan Jawa itu ada pulau Menjangan. Saya menyelam di situ kedalaman puluhan meter. Tanpa alat. Karena saya senang. Saya masuk. Wih, bagus ya. Cepet-cepet naik. Karena nafasnya sudah habis. Naik. Sama teman-teman kan. Naik. Artinya apa? Kalau kita menggali firman Tuhan itu jangan tanggung-tanggung.
Jawil. Jangan tanggung-tanggung kalau belajar firman Tuhan. Balik lagi, aku mari gini sungguh-sungguh akan belajar lebih sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Katakan dengan iman. Bapak Ibu kenapa sih saya minta Bapak Ibu untuk melakukan tindakan profetik itu. Itu untuk melatih Bapak Ibu. Yang dulunya nggak biasa menjadi biasa. Kalau sudah menjadi biasa jadi amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat Ibu. Engkau tahu hatiku, berarti tahu Tuhan. Habis ini mulai dipikirkan, nanti kalau sudah mulai hari Senin, siapa ini yang mau tak injilin? Ya, harus siap. Jangan nanti nonton bareng, nonton semua bareng, nonton yang hantu-hantu lagi. Wah, medeni toh ya. Ya jangan, itu memuliakan si setan malah. Kalau saya barengi cucu saya nonton Superman gitu. Jadi dia ketawa gitu. Saya juga ketawa. Ya terus gimana lagi? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Coba perhatikan. Dari jarak Nuh ke Petrus. Berapa ribu tahun yang lalu. Petrus itu di bawah abad 1. Dari Petrus kesekian. Berapa lama? Hampir 2000 tahun. Tapi firman Tuhan ini tetap disampaikan. Supaya Bapak Ibu cinta Tuhan. Supaya Bapak Ibu meningkat dalam hubungan pribadi. Supaya Bapak Ibu mau melayani Tuhan. Enggak bisa kita dalam zona nyaman. Enak-enakan. Santai saja dulu. Nanti yang sudah lulus S1 naik S2. S2 selesai naik S3. Kalau disuruh Tuhan, lo ada catatannya, tenang aja. Kok ketawa? Ya, kalau enggak disuruh Tuhan jangan. Nanti kalau enggak disuruh Tuhan nanti kebingungan. Keuangan juga kebingungan yang lain-lainnya. Bapak Ibu, kebenaran ini kekal. Kebenaran ini mereka dipakai orang-orang yang ada di perjanjian lama. Perjanjian baru, si Petrus. Saya tarik mundur si Petrus, ke belakang. Siapa yang bilang gak kenal sama Tuhan Yesus? Petrus masih ingat, menyangkal. Loh, kok bisa? Dia kan muridnya Yesus. Mana mungkin dia menyangkal? Kita pun juga bisa menyangkal. Kalau kita gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ketika Yesus naik ke surga, dia bertobat. Tuhan, ampuni aku. Dia melakukan pemberesan. Berapa ribu orang bertobat. Kita nggak usah berapa ribu Bapak Ibu. 1 orang. Saya kalau setiap kali pergi pelayanan, 1 orang aja Tuhan yang bertobat. Aduh Tuhan, matur suwun sangat. Saya enggak minta banyak-banyak. Makanya bulan 2 kemarin pergi 1 orang bertobat. Sampai sekarang Tuhan, continue belajar firman Tuhan. Sambil ngajarin penghakiman, kesetiaan. Ya setengah jadi guru bahasa Indonesia. Tapi kita harus telaten. Demi sebuah atau seorang jiwa. Bapak Ibu, saya percaya kalau Bapak Ibu mau, Tuhan pasti tolong kita. Berikutnya kita akan kembali lagi ke Kejadian, next slide. Di Kejadian 7. Saya yang baca aja sudah. Kamu sudah memandang tatapan kosong. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Bapak Ibu masih ingat.
kata batra dalam bahasa Ibrani, teiva, yang artinya juga firman Tuhan. Bapak Ibu masih ingat peristiwa air bah? Ketika air bah itu datang, otomatis batra ini akan pelan-pelan berangsur-angsur naik ke permukaan air. Biar dalamnya bagaimanapun juga ketika firman itu bekerja, dia akan tetap ada di hidup kita, di pikiran kita, di pola pikir kita, mulai dari pandangan kita. Jadi enggak cuma batra saja. Makanya satu nama perusahaan anak saya, Ceko, Teiva. Ya menyangkut namanya kan Stephen, jadi Teiva. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba Bapak Ibu lihat. Masuk, selamat. Lalu bagaimana dengan kita? Ada saudara yang belum bertobat? Ada saudara yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan? Apakah Bapak Ibu mendoakan mereka? Mengunjungi mereka? Atau mereka yang mengalami kesulitan, problema keuangan, butuh teman curhat curcol? Loh, bisa saja. Kalau tahu-tahu Tuhan bekerja, Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu dan saudara, dan orang itu bertobat, Bapak Ibu sudah menyia-nyiakan kairos Tuhan. Waktunya Tuhan. Coba waktu Tuhan tidak taat, bisa selamat enggak? Enggak bisa Bapak Ibu. Artinya apa? Momen, saat itu adalah penting sekali dalam hidup kita. Kalau hari ini, pada hari Minggu, tanggal 10, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan pagi ini. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Terus kita membawa firman ini sampai kapanpun sepanjang hidup kita di dunia. Kita akan terus dibawa melambung tinggi di atas permukaan. Biar ombak bergoncang kemana-mana, tetap dia akan di atas. Seperti seekor Raja Wali. Dia ketika bulu-bulunya sudah mulai rontok. Dia naik semakin tinggi. Badannya sakit sekali. Dia naik semakin tinggi. Semakin tinggi. Karena dia ada proses untuk perontokan bulu-bulunya. Sampai dia tiba di suatu jurang yang paling tinggi yang tidak bisa dijangkau manusia dan binatang. Dan disitulah dia mencapik-capik bulunya sendiri untuk lepas. Supaya proses pertumbuhan bulunya ini bisa normal kembali. Sakit enggak? Sakit. Tugas kita. Kedagingan kita harus kita pangkas. Keduniawian kita harus pangkas. Kejahatan kita harus kita pangkas. Hal-hal tidak berkenan dalam hidup kita harus kita pangkas. Apalagi dosa dan buka celah. Bapak Ibu, saya percaya kalau Tuhan terus menyertai kita. Slide berikutnya. 2 Petrus 2 ayat ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Petrus peristiwa yang di Nuh itu ditambahin dengan dia. Di bagian yang terakhir. Dan perhatikan baik-baik. Tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi kita nggak usah sibuk untuk menghakimi orang-orang yang belum bertobat. Biarin saja. Kalau dia nggak mau bertobat, ya terserah. Silakan. Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa. Apalagi hari ini Pak Handoko menyampaikan. Kalau kita sudah belajar, selalu klik lagi. Saya kalau memberikan pesan seperti ini, lagi sekali.
Nah, supaya cepat. Mungkin yang masih santai-santai, ya kan? Masih sibuk dengan musiknya, terus sibuk dengan laptopnya, atau mungkin dengan segala kegiatan baca membacanya, yang tidak penting-penting, yang sia-sia. Itu statementnya pesan dari Tuhan hari ini. Justru kita orang benar yang harus berubah. Amin. Orang benar harus berubah loh. Dan aku sudah berubah. Dan aku makin berubah. Slide berikutnya. Lagi, klik lagi. Lagi. Pelan-pelan. Ya, stop. Kita sudah tidak bergantung kepada mereka itu. Ya, perlu buku, perlu. Kalau Bapak Ibu ke rumah saya, buku saya ada mungkin 300-an. Di satu kamar saya, buku teologi, buku ini banyak sekali. Tapi jangan bilang buku primbon ya, enggak ada. Bertobat kau. Artinya apa? Saya tetap membutuhkan informasi-informasi yang dimana saya yang tidak tahu. Karena saya manusia yang terbatas. Dimana saya harus rajin membaca, memberikan makanan terus di dalam kerohanian saya. Apa yang kurang? Boleh. Tapi bukan jadi berhala. Itu masalahnya. Demikian juga hal yang lain. Bapak Ibu. Ini sekarang. Klik slide berikutnya. Jangan semua sabar kalau ini. Sabar ya. Sekali lagi slide. Ini yang saya sampaikan di khotbah saya yang lalu. Jadi antara iman dan perbuatan harus seiring. Membuat iman kita sempurna. Amin. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan ketika yang saya khotbahkan di hari bulan itu sampai hari ini? Bapak Ibu sudah lakukan. Slide, klik sekali lagi. Nah, ketika kita dipanggil Tuhan, itu yang jadi kunci utama. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah kalau kita sendiri nggak ada perbuatan iman dan perbuatan yang benar, bagaimana? Klik. Jadi setiap hari kita harus melakukan perbuatan yang benar. Slide berikutnya. Klik sekali lagi. Seperlunya saja. Apa? Jadi orang tua pantau yang pegang-pegang HP. Kalau berapa jam scroll gitu kan. TikTok, IG gitu. Bertobat kau. Slide berikutnya. Ini pesan Tuhan yang penting sekali. Kita sebagai orang benar harus belajar konsisten. Untuk mendengarkan suara Tuhan. Dengan mendengar setiap hari. Dimanapun kita berada. Pemain musik, singer mohon bantu. Untuk kita menjadi konsisten kita nggak mudah. Kita butuh satu kebiasaan yang disiplin. Kita butuh sungguh-sungguh. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan.